Halo semuanya, balik lagi dengan gue Dava. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya tentang sejarah politik apartheid di Afrika Selatan. Selamat menyaksikan. Jadi kita akan meneruskan tentang pemaparan materi yang sebelumnya. Pada kali ini kita akan membahas status budak pada saat kekuasaan Belanda di Afrika Selatan juga diubah oleh pemerintah Inggris menjadi pekerja kontrak. Meskipun status mereka berubah, kondisi kerja dan kehidupan mereka tetap sangat sulit dan penuh dengan diskriminasi yang parah. Sistem apartheid secara resmi diterapkan pada tahun 1948, memperkuat pemisahan rasial dan diskriminasi yang sudah ada. Kebijakan ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat Afrika Selatan, dari pendidikan hingga tempat tinggal, dan bahkan hak-hak dasar mereka. Konflik politik rasial di Afrika Selatan adalah salah satu episode paling kelam dalam sejarah manusia modern. Segregasi rasial sistematis yang dikenal sebagai apartheid secara resmi diperkenalkan oleh pemerintah Afrika Selatan pada tahun 1948. Namun akar dari rasisme dan ketidakadilan sudah ada jauh sebelumnya. Sejak penjajah Eropa pertama kali tiba di benua Afrika pada abad ke-17, khususnya Belanda yang mendirikan Cape Colony, dan kemudian Inggris, masyarakat adat di Afrika mulai mengalami penindasan, perampasan tanah, dan eksploitasi tenaga kerja. Selama masa kolonial, penjajah menerapkan berbagai tindakan yang membatasi hak-hak penduduk kulit hitam asli Afrika Selatan dan memberikan hak istimewa kepada imigran Eropa, terutama kulit putih. Terlepas dari posisi politik dan ekonomi yang kuat dari kelompok minoritas kulit putih, kondisi hidup dan kerja bagi warga kulit hitam Afrika Selatan masih sangat sulit. Mereka digunakan dalam kondisi seperti budak di perkebunan, pertambangan, dan pabrik di bawah kendali kolonialis. Diskriminasi ras yang terjadi meliputi segregasi pemukiman, terbatasnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penindasan terhadap hak-hak budaya dan sosial masyarakat adat. Ketika pemerintah Partai Nasional yang mayoritas warga Afrikaner atau Belanda berkuasa pada tahun 1948, mereka secara resmi memperkenalkan sistem apartheid yang memperkuat diskriminasi rasial sudah ada. Apartheid yang berarti pemisahan dalam bahasa Afrikaans merupakan kebijakan resmi yang memisahkan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan ras. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya menegaskan superioritas ras kulit putih, namun juga menindas dan mendiskriminasi penduduk mayoritas berkulit hitam dan kelompok ras lain seperti Indian dan kulit berwarna ras campuran. Di bawah sistem apartheid, orang kulit hitam kehilangan hak politik, tidak diperbolehkan memilih, dan terpaksa tinggal di wilayah tertentu yang disebut tanah air atau Bantustan, yang miskin dan terisolasi dari kota-kota besar. Apartheid menyebabkan segregasi total di semua bidang kehidupan, mulai dari pendidikan hingga perumahan, transportasi, pekerjaan, dan fasilitas umum. Sekolah untuk anak-anak kulit hitam kekurangan peralatan dan guru yang memadai, sehingga kualitas pendidikannya jauh lebih rendah dibandingkan sekolah untuk anak-anak kulit putih. Selain itu, orang kulit hitam hanya diperbolehkan bekerja di industri tertentu, terutama sebagai buruh tidak terampil, dan dilarang tinggal di perkotaan kecuali mereka memiliki izin kerja. Selama berdekade-dekade berikutnya, dunia internasional mulai menyadari kekejaman sistem apartheid dan menerapkan tekanan politik serta ekonomi terhadap pemerintah Afrika Selatan. Negara-negara di seluruh dunia termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperlakukan sanksi ekonomi dan embargo terhadap Afrika Selatan yang semakin memperlemah rezim apartheid. Meskipun demikian, konflik apartheid berbasis perbedaan ras terus berlangsung hingga akhir 1980-an dengan kekerasan, penahanan tanpa pengadilan, dan pembatasan kebebasan sipil yang terus diberlakukan oleh pemerintah. Warisan apartheid mempengaruhi banyak aspek kehidupan modern Afrika Selatan, seperti distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta dinamika politik. Meskipun Afrika Selatan telah berusaha keras untuk membangun kembali persatuan dan rekonsiliasi di bawah kerangka politik yang demokratis, bayang-bayang apartheid tetap menjadi tantangan yang harus diatasi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang sesungguhnya. Meskipun apartheid secara resmi diakhiri pada tahun 1994, barisannya masih terasa kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Afrika Selatan. Ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok antara kelompok ras kulit hitam dan kulit putih merupakan salah satu dampak paling terlihat dari sistem ini. Selama era apartheid,
kebijakan ekonomi dirancang untuk menguntungkan minoritas kulit putih, sementara mayoritas kulit hitam dipinggirkan dan dipaksa hidup dalam kemiskinan. Meskipun pemerintah pasca apartheid telah berusaha melakukan reformasi, seperti program redistribusi tanah dan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kulit hitam, ketimpangan tersebut masih sangat tinggi. Kepemilikan tanah, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan distribusi kekayaan masih didominasi oleh kelompok kulit putih. Jadi itu sekian video dari saya pada pemaparan materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.